kembali dengan khusus cocok dengan susunan yang ada pada kitab ini. Halaman 40 terkait dengan hikmatus shalat dan lain-lain. Terus ke bawahnya adalah shalatul kusufain. Kalau tidak ada kakak Subhanallah pun tidak akan boleh kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah. Tentu mari kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali diingatkan bahwa peredaran bulan, bintang, matahari ternyata semuanya itu sujud, tunduk dan patuh. Semoga ini pula dalam kurun waktu lebih kurang 5 atau 6 tahun belakang setelah menyaksikan pula ada kegiatan sholat gerhana dan berdekatan pula dengan gerhana matahari. Maka mudah-mudahan ini mampu mengantarkan kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali memperbanyak istighfar kita kepada Allah, semoga diampuni dosa. Salawat dan salam berjunjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atas tuntunan kita yang kita terima dari Allah dan Rasulnya Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya berwasiat untuk ketakwaan, mari kita bertakwa, yakni maksud ketakwaan itu taat selalu menunggu pada keikhlasan. Di dalam maksiat kita tinggalkan dan berhati-hati. Mau'izah dari khutbah sebagai kegiatan di dalam kitab menjelaskan bahwasanya shalatul kusufain, as-salatu li kusufil qamri wa kusufi syamsi sunnatul mu'akkadah. Ternyata salat untuk gerhana bulan dan juga salat untuk gerhana matahari sunnatul mu'akkadah diungkapkan oleh Syekh Muhammad Mus, guru besar kita, menyebut dia menempati hukum sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkad sebetulnya adalah lebih dekat kepada wajib. Kawan dari konsep ini adalah makruh tahrim. Makruh dibenci, tahrim haram. Makruh tahrim itu lebih dekat kepada haram. Jadi bahasanya perbandingannya itu adalah sunnah mu'akkad dekat ke wajib, makruh tahrim dekat ke haram. Berarti jika ada situasi ini terjadi bagi kita dan itu tidak bisa kita patokkan dalam waktu kita tertentu, ini tentu mendekatkan kita kepada ingatnya kita akan keagungan dan kebesaran Allah, sebagaimana yang terungkap juga pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmahnya adalah Quran surah Al-An'am ayat 74 itu menyebutkan wa qala Ibrahim li abihi adzara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Katalah Nabi Ibrahim melihat bapak dan Azar menjadikan berhala sebagai ilah, sebagai Tuhan. Sungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita adalah fasilah. Pada guru tilawah, guru Quran, ada biar kita biar sehari. Ya. Ulama Quran kita tentu telah menambah pendekatan dalam pemahaman ini adalah ada 3 makna yang terkandung waktu itu, bahwa Nabi Ibrahim sungguh diberikan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah, diperlihatkan kepada beliau bintang, dikatakan hilang. Kata Rob mengandung makna dalam
dalam bahasa tauhid, kata-kata Rabb mendidik, mengatur dan mengasuh alam. Alam itu faedah maknanya masih wallah, apa saja yang selain Allah. Sifat dari alam itu al-alamu mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah, wa kullu taghayyur hadith, dan setiap perubahan itu menuju kepada hal yang baru. Walaupun sudah berkali-kali gerhana bulan itu, sungguh ada hal-hal yang baru yang diingatkan Allah pada kita. Mohon maaf dahulu kita terhambat oleh COVID-19, sibuk melepaskan dan meninggalkan masjid, sehingga masih ada tanda-tanda yang tentu tanda itu mengujar. Sekarang malah bintang, bulan matahari seakan berpapasan ada ya, seperti isyarat saf lurus dan rata, merapat posisi bulan bintang, sehingga dalam kurun waktu di dalam bahasa agama menyebutkan ini tanda-tanda keagungan dan kedahsyatan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat gerhana bulan yang saya hormati dan muliakan, sungguh isyarat alam itu buat kita yang masih hidup dan generasi kita yang tentu mengabaikan dan sadar. Ingat, berulang kali dan sering terjadi sungguhnya untuk memberitahu kepada kita agar menambah kualitas amal ibadah, khusus untuk sholat gerhana. Intensitasnya agak sedikit menguat, banyak dan sedikit. Mungkin bapak-bapak dan kurun sudah usia 80, mungkin beberapa tahun. Nah, aku dari kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun ini sudah berapa kali hati sudah merasakan 2 kali untuk gerhana, 2 kali pula sebagai khatib. Ini bahasanya adalah Allah beritahu kita bahwa Dialah Allah yang mengatur alam, apa saja selainnya. Itu marilah kita saat ini kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Karena kita selama ini setahun lebih telah menjadikan berhala sebagai ilah. Berhala itu berhalangan kita hadir di hadapan menghadap Allah dikarenakan satu virus yang mengejutkan kita. Orang lebih takut bila mereka itu mati dengan virus manusia. Tetapi mulai dari hati bukan berarti meremehkan pula, tidak. Secara manusia kita adalah dihadapkan kepada suatu ilah. Lebih penting kita menjaga itu ketimbang menguatkan persepsi ketauhidan akidah kita kepada Allah. Inilah yang terjadi. Maka bisa saja semakin jauh kita dari Allah, semakin tahu kita pada apa yang ada pada alam ini. Kekuasaan mungkin pengaruh yang lebih besar ketimbang menghadapkan wajah kepada Allah, maka akan semakin tampak tanda-tanda alam yang menyebabkan kita semakin taat olehnya. Dan itu hanya dibaca oleh orang-orang beriman, hanya dibaca oleh orang-orang yang mengerti, oleh orang yang membaca Al-Quran. Menelaah Quran itu menjadikan yang ini tidak hanya lafaz yang dihafal, tetapi penegasan pada penguatan akidah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang hadirat salat khusus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kaifiatnya tadi telah dilaksanakan pula. 1 rakaat 2 kali ruku. Sebaiknya ayat pertama dipanjang pada ayat kedua. Ini ketiga rakaat kedua. Intensitas waktu lebih pendek. Begitulah pentingnya. Ternyata jika tidak terjadi gerhana itu, mungkin sudah puluhan tahun tak ada generasi merasakan bagaimana ini. Itu selain Idul Adha, Idul Fitri, ternyata hebat dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Yunus pada konsep ini, persoalan khusuf dan khusuf. Ternyata letak susunannya di dalam kitab fikih adalah setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hebat.
Hebat sekali. Berarti ulama telah membuatkan strata sederhana Idul Fitri kemarin. Terus kita kembali ingat terus, cocok dengan susunan yang ada pada kitab ini. Halaman 40 terkait dengan hikmatus shalat dan idain. Terus ke bawahnya adalah shalatul kusufain. Kalau tidak ada gerhana, Suhandra pun tidak akan baca kitab ini. Selama ini dibawa terus sebagai rujukan agar kita tidak salah menyampaikan sesuatu. Namun kapan peristiwanya terjadi barulah dia berguna. Maka begitu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jemaah khusus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah hadhihi shalat hiya tadhkirun billahi ta'ala al-qadir ala kulli syai'in. Hikmahnya adalah salat ini mengingatkan agar kita ingat dengan Allah Ta'ala. Allah lah yang qadir ala kulli syai', mengatur segala sesuatu. Tidak ada yang terlalu. Panggilan ayat Allah pada Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayat yakum azab summa la tunsarun. Kembalilah kepada Rabbmu dan bersembunyilah kepadanya sebelum datang azab, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Yang kita khawatirkan dan kita takutkan adalah azab yang datang tiba-tiba tidak kita sangka-sangka. Itu adalah ingat demi matahari dan waktu Tuhan, demi bulan tatkala dia terjadi. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat khusus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi zikir kita kepada Allah dapat dihitung jari. Satu kajian untuk latifatul qalb, melatih dan menjauhkan sifat syirik di dalam hati kita sebagai sumber penyakit syirik itu, sekurang-kurangnya zikir kita itu adalah 5.000 kali sekian. Lafaz Allah itu kita baca sebanyak 5.000 kali. Kita masih miskin menyebut nama. Kadang-kadang protokol ayat, protokol hadis kita agak hemat. Padahal ada satu motivasi yang lebih dalam, yakni zikir yang diajarkan oleh para ulama dari konsepsi tarekat. Misalnya dari lafaz nafi isbat la ilaha illallah, penuh penghayatan yang mendalam. Terus lafaz Allah sebagai zikir asli, tidak perlu baca 33 atau 50 kali 5, 250 cukup untuk mengobati satu penyakit hati. Penyakit hati sombong saja, ya, latifatul qalb, ya, itu bisa diobati untuk satu saja 1.000 kali zikir. Berarti kita harus investasi zikir setiap sholat itu 1.000 bagi 200 kali. Maka itu harus hanya untuk satu penyakit. Kalau untuk sini jangan 30, jangan 50, jangan 100, 5.000 kali. Inilah kemiskinan kita, walaupun dalam sisi harta yang kita miliki masih banyak, tapi kita masih miskin dalam melepaskan bekas-bekas syirik yang melekat fil qalb. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, sehingga wa minhu ilharu alal manzaril ba'i wa i'tirafun bi annahu wahdahu alladhi yastahiqu ay yu'bada duna siwa. Di antaranya adalah untuk menunjukkan kepada kita agar kita punya perhatian, mengenali sesungguhnya ialah yang esa, yang berhak baginya ayyu'bada, untuk kita ini mengabdi pada duna siwahu, tidak ada yang lain. Bapak-bapak ibu, ini yang dihantarkan di dalam hikmah salat
dua gerhana ini khususnya untuk ya. Terus di anna jami'a ma'adahu yadharu alaihi minat ta'birati ma yadullu ala anhu haqirun la yanbaghi ayyubada fasyamsu wal qamaru wa huma minan nujumi wa aksaruha naf'an lil insan ya'tari bima hadha ta'biru alladhi yadharu bi nurihima wa yahjubu naf'ahuma. Penjelasan pada kaidah mata ini menyebutkan bahwa kedua-dua tanda alam ini, matahari dan bulan, ia dijadikan sebagai alat-alat bermanfaat bagi manusia, dan ini menjadikan iktibar pula sehingga dia bisa berjalan berusaha binurihima, dengan kedua cahayanya. Siang matahari, malam cahaya bintang. Bintang yang bersinar terang adalah bulan. Sekurang-kurangnya ia adalah alam atau tanda alam. Itu sebabnya menyebut matahari katanya tak boleh dipisah, tapi matahari tergabung. Jika kita punya mata bernilai pada waktu hari, yakni mata berguna jika hari ada. Kalau hari ada mata tak dapat melihat, akan pernah berguna kedua. Itulah hikmah yang tersirat di balik makna tersurat. Demikian juga bulan. Selalu kita menyempurnakan dengan bulan Sya'ban barulah kita berpuasa. Inilah dimaknanya. Sehingga dia terhalangi, tidak dapat menyinari bumi. Saat inilah kita mengingat perlulah kita untuk sholat sunnah. Karena jika alat atau benda alam ini tidak ada, maka gelaplah penduduk cahaya yang manusia. Inilah yang dapat Habib sampaikan, semoga berkenan di hati bapak-bapak kami, guru kami yang tentu lebih mahir, lebih paham tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan alam ini. Semoga seluruh umat muslim dimanapun berada pada mendapatkan kesempatan malam ini, hendaknya mengantarkan kita, mari kita tunggu waktu ini, jangan diabaikan, karena ia tidak terjadi setiap saat, tetapi dia adalah bahagian untuk menuntut agar kita taat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, ya muslimin wa muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqwallakum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma ansurna man nasara ad-din wa khudh man khadara al-muslimin wa ahmid kalimataka ila yaumil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ibadallah. Inna Allaha wa inna ilaihi raji'un. Yang sukum lana